Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Horas ya, maju, aho. Jadi saya berharap semua Anda dalam keadaan sehat. Begitu juga kami di sini dan mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu biar kita melakukan perkuliahan seperti biasa. Jadi semuanya kita berharap kondisi ini dapat pulih seperti sebelumnya karena bagaimanapun secara survei ini mahasiswa di perkuliahan Zoom ini minat belajarnya sangat jauh sekali berkurang. Ya seharusnya 100%, 20% atau 3% lagi. Begitu juga modul-modul yang dikirim oleh dosennya, kebanyakan tidak dibaca. Begitu juga video, kebanyakan tidak dilihat. Termasuk materi minggu yang lewat ya, yang saya upload di YouTube saya, yang mempelajarinya, kalau nggak salah hanya 7 orang yang melihat videonya, saya lihat di view-nya. Berarti materi minggu yang lewat sebagai besar dari Anda belum mempelajari materi ke-10 kalau nggak salah ya. Hari ini kan materi ke-11. Jadi sebagai besar Anda belum mempelajari materi yang ke-10 yang telah saya kirim di YouTube ya, di channel YouTube saya. Jadi saya berharap nanti Anda juga belajar pertemuan tersebut, materi tersebut sebelum Anda masuk ke materi hari ini. Oke, sudah dilihat modulnya kan? Riang Harahap, sepertinya tidak di posisi Riang Harahap. Bujin Putri Harahap, Bujin Putri. Apakah mendengar suara saya? Dengar, Pak. Oke, modulnya sudah di-download di Google Class. Modul yang saya kirim semalam. Sepertinya belum ya. Kalau di Wirdianti Saputri sudah? Oke. Kalau Ida Pandiangan sudah? Ida Pandiangan sudah? Sudah, Pak. Semalam saya lihat modulnya, Pak. Oke. Oke, jadi terima kasih bagi Anda yang sudah mendownload dan sudah membaca. Tapi bagi yang belum, masih ada waktu. Modulnya masih di situ ya, tinggal Anda download dan baca dan dipraktikkan. Ya. Jadi materi kita pada hari ini kan ini ya topiknya. Saya buka dulu modul yang telah saya kirim ini. Oke, mudah-mudahan bisa terlihat. Yaitu di bab 6, yaitu membaca isi data dengan bahasa Python. Mohon kameranya kalau bisa dibuka, ya dibuka kameranya biar saya juga lihat bukannya. Jadi dalam mata kuliah teknologi big data analis, pertemuan sebelumnya kita itu masih dasar, masih pengenalan bahasa Python. Mulai hari ini dan pada pertemuan selanjutnya, kita mulai masuk ke inti materinya. Kita kan big data analis, berarti analis menganalisis data yang berukuran besar. Big data kan data berukuran besar, dan data yang kita olah itu data yang sudah ada dan kita olah dengan bahasa Python. Kita analisis, kita membaca, mencari makna data dan berukuran besar dengan menggunakan bahasa Python. Jadi pertemuan hari inilah inti dari materi kita, yaitu di materi mata kuliah big data analis. Jadi inilah inti materinya. Jadi ini saya berharap Anda memahaminya dengan baik. Ini karena yang kita pelajari ini berhubungan dengan analisis data dengan menggunakan bahasa Python. Ya. Siti Humairah, terlihat kan slide-nya di komputernya? Terlihat, Pak. Oke, jadi saya hanya menjelaskan ini aja nanti kita langsung ke prakteknya dan kodenya sudah saya kirim ya. Jadi bab 6 membaca isi data dengan bahasa Python atau makna data atau pengetahuan atau ilmu atau informasi penting dari suatu data yang berukuran besar. Jadi itulah maksud dari judul ini. Salah satu kelebihan bahasa Python adalah dapat membaca isi data dengan berbagai macam output, baik dalam bentuk grafik ataupun dalam bentuk ringkasan. Dengan berbagai perintah
kode bahasa Python yang ada, dapat dengan mudah kita mengetahui makna atau arti dari isi data yang berukuran besar, atau mengetahui deskripsi dari data yang akan kita gunakan. Untuk mencoba berbagai perintah Python dalam isi data, maka ikutilah langkah-langkah berikut. Jadi, salah satu kelebihan bahasa Python adalah dengan kode yang sederhana, bisa kita menganalisis data yang berukuran besar. Dan output-nya itu dalam berbagai bentuk, berbagai visualisasi. Bisa kita visualisasikan, bisa juga dalam bentuk ringkasan. Kalau Anda yang sudah membaca data, pasti nanti Anda bisa mencobanya. Ya, bisa Anda mencobanya dan pasti Anda bisa memahami. Ya. Oke, bagaimana caranya? Nanti kalau misalnya Anda kerja di perusahaan, Anda disuruh menganalisis data, bagaimana cara menganalisis data yang berukuran besar? Oke, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita menyiapkan data dalam bentuk Excel. Ya, salah satunya dalam bentuk Excel, tidak harus dalam bentuk Excel ya. Tapi saya coba buat dalam bentuk Excel ya. Ini mungkin data di tabel 1 ini tabel data penerimaan beasiswa. Ya. Jadi ada namanya, saya buat dalam bentuk alias, kecuali marganya, atau nama akhirnya, dan IPK-nya ini, pekerja orang tuanya ini, prestasinya, ini saya buat 010001, artinya kalau 1 punya prestasi, kalau 0 tidak punya prestasi ya. Aktif organisasi, ada saya buat juga dalam bentuk angka 1010, artinya kalau 1 ada aktif organisasi, kalau 0 tidak aktif organisasi, baru jenis kelamin, PLPE artinya P perempuan, E laki-laki, dan ini prodinya dari prodi TI dan dari prodi EMI, dan tahunnya ini ada tahun 2018 dan 2019. Status ini adalah dia menerima atau tidak ya, status. Dan ini data sampel, kalau misalnya ada yang misalnya nanti Anda tahu nama alias ini, saya alias ini, tapi saya buat di sini dia tidak sesuai, maka itu hanya sampel. Jadi ini saya rangka ini sampel data ya. Walaupun misalnya datanya ini sebenarnya sebagian real, tapi sebenarnya sampel ya. Jadi kita mengelola data ini, kita mencari informasi apa sih yang ada di data ini. Jumlah data yang kita gunakan di sini adalah datanya kalau nggak salah 52 data saja, 52 rekodnya, tidak banyak. Kenapa saya buat sedikit ya biar kita mudah memahaminya. Nanti kalau misalnya Anda realnya lapangan ya datanya bisa ribuan, bisa jutaan, bisa puluhan ribu. Namanya big data analyst. Tapi di kasus ini kita menggunakan datanya itu ya 52 aja sebagai sampel, 52 rekod. Kalau Anda lihat data ini, oke, sengaja ada yang ini saya buat datanya ini tidak sempurna, artinya ada data yang memang tidak ada isinya. Seperti ini, ada kan kosong, ini kosong. Ya, ini dalam data sering kita dengar istilahnya missing atau kehilangan data atau datanya tidak sempurna atau datanya ada yang tidak lengkap. Jadi saya buat juga sesuai dengan realnya kondisi yang sebenarnya data itu nanti terlalu ada seperti ini. Misalnya M Duru ini IPK-nya 299 misalnya, pekerja orang tuanya kosong, berarti artinya datanya ini nol, kosong. Berarti dalam pengisian data tidak diisi, ya, atau terhapus, ya. Jadi datanya itu ada yang tidak sempurna. Begitu juga misalnya TG Tampumulong ini sama juga di sini pekerja orang tuanya kosong. Ini juga ada datanya, tapi jenis kelaminnya juga kosong. Ya, ini saya buat supaya nanti di lapangan juga seperti ini. Apapun sumber data yang Anda gunakan, ada data itu tidak sempurna, tidak lengkap. Nah, data yang tidak lengkap, data yang tidak sempurna, dan sebagian besar lengkap, ya. Bagaimana cara kita menghadapinya, bagaimana cara kita mengelolanya. Jadi itu yang kita praktekkan di sini. Makanya sebenarnya saya buat Zoom hari ini ya supaya Anda juga bisa memahami ya seperti apa sih datanya. Jadi data sebenarnya di lapangan itu seperti ini. Kadang tidak lengkap, kadang ada yang hapus, ada misvalue dan lain sebagainya ya. Oke, jadi keterangan sudah jelas di sini. Data di atas merupakan data mahasiswa yang menerima dan yang tidak menerima beasiswa tahun 2018 dan 2019 ya. Ini data mahasiswa Universitas Budi Dharma. Data di atas sebagian kosong, ya betul sebagian kosong tadi, apanya atributnya. Penulisan nama atribut atau kolom usahakan jangan menggunakan spasi. Jadi
ini kalau misalnya Anda gunakan nanti data, jangan menggunakan spasi. Kalau pakai spasi ya pakai penghubungnya, misalnya pekerjaan, penghubung orang tua, aktif, penghubung organisasi, jenis, penghubung kelamin. Jadi seperti itu ya nanti datanya. Pengisian tabel usahakan menggunakan angka daripada huruf. Jadi kita nanti kalau ada data ini, kita usahakan merubah data itu dalam bentuk angka. Jadi kita konversi, ya. Kita konversi dalam bentuk angka supaya kita lebih mudah dalam mengelolanya, dalam mencari makna datanya. Jadi apakah harus atau tidak sebenarnya? Tapi supaya lebih mudah aja, kalau misalnya jenis kelamin, bisa kita, ini kan P dan L itu kan masih huruf ya. Kan bisa juga kita buat misalnya 0 misalnya laki-laki, 1 perempuan, kan bisa. Atau 1 itu laki-laki, 2 itu perempuan. Kan bisa kan? Jadi data-data yang seperti itu bisa kita konversi ke dalam bentuk variabel. Supaya bahasa Python-nya itu lebih mudah membacanya. Dan memang di dalam prosesnya, di dalam proses pembacaan data di bahasa Python ini, karena saya coba, salah satu, dia lebih mudah memproses yang data-data dalam bentuk angka, numerik. Jadi kalau data dalam bentuk string, dalam bentuk objek itu agak susah membacanya. Jadi usahakanlah data kita itu dalam bentuk angka ya, dikonversi kalau misalnya seperti yang saya lakukan ini, saya konversi. Ini atribut prestasi 0 artinya tidak punya prestasi, dan 1 artinya punya prestasi. Yang seperti ini kan bisa. Atribut prestasi artinya 0 aktif, artinya tidak aktif, dan 1 artinya. Data, oke, setelah punya tabel kita kan dalam bentuk Excel ini kan. Oke. Excel ini kan ekstensinya apa kan? XML ya, atau apa yang ekstensinya ya. Jadi kita ubah di dalam bentuk ekstensi file comment price values atau CSV. Jadi kalau misalnya datanya sudah siap, ubah datanya dalam bentuk CSV. Nah, sebenarnya bisa langsung di Excel ya. Tapi saya coba di Excel semalam, kebanyakan hasilnya formatnya hampir sama dengan yang Excel biasa kalau kita save as. Jadi kalau saya ke di internet ada website untuk konversi dari Excel ke CSV, itu saya pakai. Jadi Excel saya dirubah ke CSV. Dan tidak salah. Ya, hasilnya bagus. Jadi setelah dikonversi nanti kita download dan simpan di suatu folder. Untuk data di atas saya menggunakan data atau buat namanya data beasiswa CSV. Jadi data ini yang kita pakai ini saya rubah data ini kan tadi Excel kan, saya jangan dirubah ke CSV dan saya buat namanya data data beasiswa CSV. Ya. Oke. Jadi selanjutnya buka editor bahasa Python, Jupyter Notebook atau Google Colab, dan file programnya satu tempat atau folder dengan data yang digunakan, yaitu data beasiswa CSV. Selanjutnya ketik kode program bahasa Python. Oke, jadi di sini antar bahasa Python-nya, Jupyter Notebook-nya kan editornya, kan kita simpan file programnya. Usahakan satu tempat dengan database-nya atau data yang kita gunakan. Ini usahakan satu tempat atau satu folder. Jadi kalau bertempat nanti memang bisa, tapi ya perlu penulis alamat yang lebih banyak kita ketik. Ya, jadi perlu penulisan alamat yang banyak. Misalnya C ini. Jadi kalau misalnya satu tempat saja, tidak perlu kita menulis alamat direktori dari database atau data yang kita gunakan. Oke, jadi itulah teorinya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Data Excel-nya sudah saya kirim juga ya di Google Class. Ya, sudah saya kirim juga di Google Class. Mudah-mudahan data contohnya itu dibuka. Ini ada contohnya di Excel ya. Nanti jangan lupa dipraktikkan ini. Nah, ini datanya dalam Excel ya. Mudah-mudahan terlihat. Ini. Dalam bentuk Excel ya. Dalam bentuk CSV seperti ini dia. Kalau Excel kan dia kan per baris per kolom. Kalau dalam bentuk CSV nanti seperti ini dia.
bentuk datanya. Oke, saya coba apa dulu. Dalam bentuk CSV seperti ini. Nah, ini. Nah. Oke. Santo terlihat Kak Santo? Maksudnya, iya Pak, udah terlihat. Oh, udah terlihat. Oke, jadi ini seperti ini dia kan. Nah, dia nggak per kolom sama per baris lagi datanya. Jadi seperti satu baris saja. Yang memisahkan mereka itu hanya kutip 2 sama koma. Jadi kalau misalnya nanti Anda konversi, hasil yang berbeda dari yang seperti ini, berarti konversinya masih gagal. Ulangi lagi. Jadi makanya nanti lebih bagus jangan menggunakan Excel langsung, misalnya save as CSV, nanti hasilnya kemungkinan agak seperti ini. Dia masih dalam bentuk kolom dan baris. Ada di internet, cari aja di Google konversi dari Excel ke CSV. Nanti Anda upload filenya, file yang saya kirim tersebut nanti berubah seperti ini ya. Jadi seperti ini dia datanya. Yang memisahkan adalah hanya kutip 2 dan koma. Jadi antara data atau sel atau antara atribut yang memisahkan itu hanya kutip 2 dan koma. Seperti ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Lanjutnya, langsung kita ke kodenya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, ini sangat penting adik-adik. Oke, kita langsung ke Excel-nya. Ke bahasa Python ya. Ini udah saya kirim ke kode programnya juga, sudah saya kirim di Google Class, mudah-mudahan sudah dibaca, dipahami. Jadi ini kode programnya, ya kita coba langsung ya. Oke, dimulai dari mengimpor, kita menggunakan matplotlib .pilot as plt, kita menggunakan NAPI, Pandas, Shapeboard, Skippy, dan Skitcheler nih. Jadi yang kita gunakan di sini, ini kan matplotlib ini udah pernah sebelumnya, NAPI juga, Pandas, Skippy ini juga udah pernah, Skitcheler juga. Ini yang baru ya, Seaboard. Ini Seaboard ini adalah salah satu library dalam bahasa Python, fungsinya itu adalah untuk visualisasi. Jadi untuk visualisasi data dalam bentuk grafik, misalnya grafik batang, grafik dalam bentuk scatter, atau skuter. Jadi visualisasi data lah, itulah fungsi dari Seaboard ini. Kalau yang lain sudah pernah sebelumnya, seperti Pandas ini kan untuk matematika, untuk membaca data, Pandas, NAPI untuk misalnya proses perhitungan, dan lain sebagainya, Skitcheler untuk machine learning. Jadi semua library nanti kita gunakan untuk atau library kita gunakan untuk proses perhitungan. Oke, jadi inilah fungsi library yang kita gunakan, library-nya. Setelah itu kita run. Oke, tidak ada masalah. Ini Santo terlihat kan? Iya, Pak. Oke. Saya jalankan ya. Kalau saya jalankan, oke. Masuk kita ke baris kedua. Ini baris keduanya adalah mahasiswa PD read CSV. Nah, oke. Ini sebelumnya di Pandas juga sudah kita pelajari. Ini adalah perintah untuk membaca file. Data tadi kan file yang kita gunakan namanya CS data mahasiswa.csv. Perintah untuk membacanya adalah PD read CSV. PD ini kan variabel dari Pandas. Yang pernah kita pelajari sebelumnya itu fungsinya untuk membaca data. Mahasiswa artinya data dalam bentuk file tadi, yaitu file data mahasiswa.csv, divariabelkan mahasiswa. Jadi kalau misalnya nanti pada perintah di bawahannya, kalau kita menggunakan mahasiswa, mengetik mahasiswa berarti kita menggunakan data dari data beasiswa.csv. Jadi artinya file CSV ini datanya itu divariabelkan dalam satu variabel yaitu mahasiswa. Jadi ini divariabelkan sebagai mahasiswa. Nanti berikutnya jangan tanya. Jadi nanti di berikutnya di kode berikutnya kenapa ada mahasiswa, Pak? Nah, ini mahasiswa ini fungsinya untuk membaca data atau menampilkan data di dalam bentuk atau mengambil data dari file data beasiswa CSV, jadi divariabelkan.
Sama seperti Anda di sini, kok banyak saya variabelkan misalnya kelas hari Sabtu kan bisa. Jadi kelas hari Sabtu itu ada Santo, ada Ida, ada Asmi, Aziza, ada Ria Harahap, ada Siti, ada Dwi, dan lain sebagainya. Kan begitu. Jadi di variabelkan aja satunya. Seterusnya, jadi saya ulangi ini untuk membaca file, yaitu data mahasiswa CSV. Lanjut. Oke, kita masuk ke baris ketiga. Oke. Di sini ada dituliskan print data mahasiswa penerima beasiswa. Ini tampilkan, ini print ini udah outputnya. Baru ada koma mahasiswa save. Nah, ini sebelumnya save ini ada pelajaran apa fungsinya? Mengetahui apakah data tersebut dalam bentuk materi satu dimensi atau dua dimensi, atau mengetahui bentuk datanya seperti apa. Ternyata hasilnya adalah data mahasiswa, ini tampil ini, baru 52,9. Jadi bentuk datanya itu 52,9. Kalau di matris ini berarti barisnya 52, kolomnya 9. Nah, jadi step sebelumnya sudah kita pelajari ya. Jadi jumlah data di dalam file yang kita gunakan itu 52, kolomnya 9. Atau atributnya 9. Jangan lupa ya. Pas 9, nanti lihat di tabel yang telah saya kirim, atau di data yang telah saya kirim, jadi dia 52 jumlah datanya. Dan barisnya itu, kolomnya, baris kolom, jumlah kolomnya itu adalah 9. Nah, kalau Anda tidak percaya, ya saya coba share screen lagi yang dalam bentuk Excel-nya, ini datanya, kolomnya ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jumlah datanya sebanyak 52. Di sini 53. Diurutnya kenapa 53? Karena satu untuk header-nya ya. Satu untuk kepalanya. Makanya dia 53. Seharusnya isi datanya 52. Jadi betul ya? Betul. Selanjutnya, jadi masuk kita ke baris keempat. Ini sudah. Oke, ini mahasiswa info. Ini mahasiswa tadi udah jelas ya, yaitu membaca atau memvariabel dari data mahasiswa.csv. Info. Nah, ini menampilkan detail dari tabel yang kita pakai. Tabel yang kita pakai, dia menceritakan detail apa aja nama kolomnya, apa aja jumlah datanya berapa, dan tipe datanya. Oke, jadi lihat di sini, kolom yang tabel ini, kalau tabel yang kita punya adalah nama kolomnya atau nama atributnya itu mulai dari nama, IPK, pekerjaan orang tua, prestasi, kategori organisasi, jenis kelamin, prodi, tahun, dan status. Baru ini not null code, jadi jumlah kolom yang tidak kosong. Null ini kan kosong. Nong berarti tidak. Code kan jumlah kolom yang tidak kosong. Di sini Anda lihat ada yang 52, ada 52, ada 50, ada 51. Kenapa ini beda-beda, Pak? Kenapa 52 semua? Kan tadi saya bilang dari awal, tabel ada yang sebagian kita hilangkan. Istilahnya datanya missing value atau error, atau datanya terhapus. Jadi makanya seperti ini jumlahnya. Seharusnya kalau lengkap ini 52 semua. Tapi ada 50, ada 51. Seperti tadi pekerja orang tua kan 2 itu kosong. Makanya 350. Begitu juga di jenis kelamin tadi kan ada satu yang kosong ya. Makanya dia 51. Null artinya ini tidak kosong. Kalau misalnya kosong, misalnya kolom tahun ini berarti dibuatnya null. Oke, baru tipe datanya ada objek. Kalau misalnya ini adalah tipe data yang string, huruf. Baru float udah pernah tipe data dalam bentuk numerik, objek dalam bentuk string, integer dalam bentuk numerik juga, objek dalam bentuk string, integer dalam bentuk numerik. Nah, ini tergantung isi datanya. IPK kan angka kan, udah pasti float. Pekerja orang tua tadi kan petani, PNS, polisi. Kan itu kan datanya kan dalam bentuk objek string kan. Begitu juga data tadi, data jenis kelamin kan tadi L, LP. Itu kan
apa juga, string juga, begitu juga prodinya MI sama TI isinya itu juga objek. Jadi hanya perintah ini aja kita sudah memperoleh detail dari tabel yang kita pakai. Kita memperoleh atributnya, kita memperoleh isinya, jumlah isinya, kita memperoleh tipe datanya. Jadi baru ini aja kita memperoleh detail tabel yang kita gunakan. Itulah hebatnya bahasa Python. Jadi kalau misalnya data berukuran besar, bisa kita melihatnya seperti ini secara langsung, itu nggak bisa. Tapi kalau Anda menggunakan bahasa Python, itu sangat gampang sekali. Hanya satu baris. Itulah hebatnya bahasa Python. Makanya saya suruh Anda belajar keras bahasa Python. Saya aja belajar keras. Oke. Lanjut. Perintah yang kedua, mahasiswa hit. Berarti mahasiswa tadi udah saya jelas saya. Hit berarti kepala biasanya. Artinya tampilkan. Ya. Jadi menampilkan data. Tapi yang ditampilkan di sini secara default hanya 5 data saja. Kalau mau Anda semes bisa juga. Tinggal Anda, tadi kan jumlah datanya berapa di sini? 52 kan? Buat aja 52 di sini. 52, hit 52 jalankan. Oke, jadi semua datanya tampil kan? Oh ini dia. Sampai 51. Kenapa 51? Karena dimulai dari 0 ya. Jadi semua ini lengkap. Ida terlihat kan di komputernya, Ida? Terlihat, Pak. Nah, jadi datanya tampil semua. Mau berapa? Mau 10 juga bisa. Mau 10 juga bisa. Sukamu lah berapa. Bisa kan? Jadi kalau mau melihat isi datanya seperti ini, saya buat 52. Kita lihat berapa lah isi datanya. Oke. Nah. Ini NA kan? Ini sebagian NA tadi yang nggak ada jenis apanya, yang hilang datanya. Artinya tidak ada isinya kosong. Ini juga tadi ini. NA ini artinya datanya hilang, error, atau missing value ya. Jadi kita kurangi aja lah tampilannya ya, jangan banyak sekali. Kita buat aja lah default, jadi 5 data lah. Tapi kalau mau Anda banyak juga bisa. Kalau mau 10 juga bisa ini. Nah. Oke, itu perintah yang ke berapa? Ke-8 tadi. Ini udah ke-14. Oke. Ke perintah selanjutnya. Kita masuk ke perintah selanjutnya, yaitu display mahasiswa describe include MP number transpose. Nah, ini kalau perintah ini hasilnya ya. Oke. Kalau yang baris kedua inilah hasil. Jadi kalau Anda lihat ini artinya tampilkan dari data mahasiswa describe atau detailnya include termasuk yang MP number. Number ini berarti yang hanya tipe datanya number. Tipe data number adalah float, integer. Transpose, berubah dari kolom menjadi baris. Nah, apa itu? Tadi ini IPK ini kan dalam bentuk kolom kan? Ke atas ini dia kan, ke sini di tabel sebelumnya kan. Tapi di sini dia jadi baris kan. Yang sebelumnya dari kolom berubah menjadi baris, makanya Ibu transpose. Makanya sebelumnya kita pelajari materi transpose itu merubah baris menjadi kolom. Jadi begitu juga ini transpose. Di sini baris kedua display mahasiswa descript include NP object. Jadi ya object. Yang tipe data object ya tipe data string. Jadi makanya hasilnya itu pisah. Nah, jadi yang ini tipe data number, yang ini tipe data apa? Tipe data string. Oke. Jadi tipe data number ini yang tadi ada IPK, prestasi, aktif organisasi, tahun, dan status. Sedangkan tipe data string atau objek itu nama, pekerja orang tua, jenis kelamin, dan prodi. Oke, apa yang bisa kita peroleh di sini? Dari data yang berukuran besar, pertama kita memperoleh jumlah datanya. Ini code-nya ini rata 52, begitu juga di sini. Nah, ini semua lengkap ya, lengkap. Nah, di sini ada yang code-nya juga ada 52, ada 50. Karena 50 tadi di pekerja orang tua kan 2 yang tidak lengkapnya. Begitu jenis kelamin 1, makanya 51, ini 52. Oke. Apalagi bisa kita peroleh dari sini? Kita mau peroleh rata-rata nilai dari data tersebut. Misalnya IPK berapa rata-ratanya?
Tadi kan IPK mahasiswa ada yang 4,0, ada yang 2,0, berapa rata-ratanya 3,6. Baik juga prestasinya, aktif organisasinya, tahunnya, dan statusnya. Nah, kalau di sini yang unik, nah, lihat di sini unik nama 51. Yang unik itu berarti data yang 52 tadi ada 51 yang berbeda. Ada 51 yang berbeda. SM Harahap sama dengan 2. Artinya yang bernama SM Harapan ini 2 kali muncul. Makanya hanya 51 kan. Jadi sini kan topnya paling sering muncul dan frekuensinya berapa kali muncul. Makanya di sini nama jumlahnya 52, yang unik yang berbeda 51. Yang sering muncul adalah Harahap, so SM Harahap dan sebanyak berapa? Sebanyak 2 kali. Oke, zoomnya bentar lagi refresh. Kita lanjut lagi ke sesi kedua. Jangan lupa untuk kembali. Terima kasih. Oke, Ria Harahap, tetap semangat ya. Yang sudah bergabung 27, saya berharap nanti bergabung juga 27 orang.